Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Bu Fitri pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang magnet ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai, apakah sudah siap buku pelajarannya, modul IPA-nya, dan buku Prima PH 6B-nya? Sudah siap ya? Silahkan kalian buka halaman di buku Prima PH 6B halaman 168 dan di buku modul IPA halaman 6 ya. Kita hari ini akan belajar tentang berbagai bentuk magnet ya, berbagai bentuk magnet dan manfaatnya, juga cara membuat magnet. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Sekarang kita bentuk-bentuk magnet. Ada yang tahu apa saja ya bentuk magnet itu? Nah, magnet itu berdasarkan sifat kemagnetannya ya, dibedakan menjadi dua, yaitu ada magnet alami. Magnet alami ini sifatnya permanen ya, dan ada juga magnet buatan. Magnet buatan sifatnya sementara. Apa itu magnet alami? Magnet alami adalah magnet yang tidak dibuat oleh manusia, melainkan secara alami ya. Dapat menarik benda-benda magnetis secara alami. Contohnya itu ada medan bumi atau magnet bumi ya. Itu secara alami ya. Kemudian ada magnet buatan. Nah, kalau magnet buatan sifatnya itu sementara. Karena apa? Kalau magnet buatan itu ada sifat kehilangan magnet ya. Nanti kita akan bahas ya. Makanya disebut sementara. Nah, magnet buatan, magnet yang sengaja dibuat oleh manusia ya untuk kebutuhan tertentu ya. Misalnya, nah di sini ada Ibu ada ilustrasi, atau di buku di modul juga ada ya gambarnya, ilustrasi gambar macam-macam bentuk magnet. Nah, di sini ada contohnya itu magnet batang ya, magnet batang. Nah, kalau magnet aslinya Ibu mempunyai magnet batang. Nah, kalau ini bentuk magnet aslinya Ibu mempunyai magnet batang ya. Di sini ada dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kutub utara itu north ya, dan kutub selatan south ya. Di sini tulisnya N kutub utara dan kutub selatan S ya. N ini dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia U ya. Ini magnet batang ya. Kemudian ada magnet silinder atau magnet tabung ya, bentuknya seperti tabung. Sama ya, di kedua kutubnya terdapat kutub utara dan kutub selatan. Begitu juga dengan
magnet jarum. Lihat, ini bentuknya seperti jarum ya. Kalian punya kompas? Kalau kalian punya kompas, di sana di jarum kompas itu magnet, punya magnet jarum. Magnet jarum ini ya terlihat runcing ya. Terlihat runcing. Nah, kedua ujungnya juga sama, terdapat dua kutub utara dan kutub selatan ya. Kemudian ada magnet U. Magnet U. Nah, magnet U ini ya, atau disebut juga dengan magnet tapal kuda atau magnet ladam, sama bentuknya seperti U ya. Tapal kuda atau ladam itu sama bentuknya seperti U, huruf U. Nah, ini sama ya, memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatannya kalau di magnet U ini sejajar ya. Jadi ini kutub utara dan yang putih ini kutub selatan. Kemudian ada magnet kancing. Ya, ini bulat ya. Ini sama magnetnya tadi ada dua kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu macam-macam magnet buatan ya, bentuk-bentuk magnet buatan. Adapun manfaatnya ya, magnet buatan ya, setiap magnet, setiap bentuk magnet berbeda-beda ya. Ada kalau misalnya magnet batang bisa dimanfaatkan dalam pengeras suara, bel ya, kemudian gagang telepon, kemudian kotak pensil atau tas ya. Bisa juga magnet yang lain juga bisa digunakan ya. Nah, kalau magnet jarum ini biasanya pada kompas ya. Kompas jarum kompasnya itu magnet jarum. Kemudian bisa juga untuk kalau misalkan mainan anak-anak ya, suka ada magnetnya. Mobil remote control atau alarm pengaman mobil juga bisa ya, itu ada magnetnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, dan untuk dalam kehidupan sehari-hari magnet itu. Namun harus hati-hati kalau magnet didekatkan dengan barang-barang elektronik, contohnya seperti televisi ya, handphone juga ya, hati-hati karena itu nanti adanya tarikan elektromagnetiknya, bisa merusak pada radiasinya ya. Itu macam-macam magnet ya dan manfaatnya ya. Jadi magnet juga ada yang berasal dari aliran listrik ya, atau disebut juga dengan elektromagnetik ya. Nah, jika tidak ada aliran listrik maka sifat kemagnetannya itu akan hilang. Itu bentuk magnet dan manfaatnya. Paham ya? Coba Ibu tanya kembali. Ini magnet apa namanya? Magnet jarum ya. Kemudian ini apa namanya? Magnet tabung atau silinder. Kalau ini magnet batang. Dan ini magnet cincin atau magnet keping bisa juga ya. Atau magnet apa namanya tuh? Magnet kancing ya, bisa juga. Dan ini magnet U atau tapal kuda atau ladang. Ya, sama bentuknya U. Namun kalau tapal kuda agak ini ya, seperti kayak tapak kuda ya, kaki tapak kuda. Nah, itu magnet U dan magnet ladang. Itulah bentuk-bentuk magnet. Nanti kita akan lanjutkan ke cara membuat magnet ya. Sedikit mengulang dari sifat kemagnetan ya. Nah, di sini Ibu ada dua magnet. Di sini ada magnet batang dan di sini ada magnet U. Nah, dari sifat kemagnetan, apabila kutub senama itu misalnya selatan dengan selatan ya, didekatkan maka akan terjadi bagaimana? Nih coba Ibu buktikan ya. Magnet magnet selatan dengan magnet selatan mau didekatkan aja susah. Mau didekat susah ya.
mau didekatkan aja susah ini, seperti ada menolak ya. Nah itu akan terjadinya tolak menolak kalau senama didekatkan. Tuh berat sekali ya, tidak mau menempel, malah kayak ada tekanan keluar ya. Jadi garis magnetnya itu keluar ya, menolak. Nah itu kalau kutub senama didekatkan maka akan menolak. Nah berbeda dengan kutub tidak senama. Ini kutub selatan, ini kutub utara, ini kutub utara, ini kutub selatan. Didekatkan tuh maka langsung cepat menempel. Tuh. Nah ini kalau kutub senama, kalau kutub tidak senama akan menempel ya. Kalau tidak senama akan menolak. Ya, sama. Apabila kutub selatan dengan kutub selatan tuh sama, susah ya, susah menempelnya tuh, susah banget. Kalau ini langsung menempel ya. Tuh ya, itu sifat kemagnetan. Baik, kita akan melanjutkan ke cara membuat magnet. Nah, sebelumnya magnet itu ditemukan ya di daerah Magnesia oleh seorang penemu, yaitu Magnus namanya itu ya. Magnus yang menemukan magnet. Nah, Magnus itu menemukan dari sebuah tongkat yang tertarik oleh batuan. Batu itu yang dinamakan dengan magnet. Nah, seiring dengan teknologi semakin maju, nah maka dibuatlah magnet buatan. Nah, magnet buatan itu namun sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena kemagnetannya itu akan cepat hilang apabila dipanaskan, kemudian dipukul-pukul ataupun misalkan sampai berubah susunan magnetnya, nah itu akan hilang sifat kemagnetannya ya. Makanya kalau magnet buatan itu sifatnya sementara. Nah, adapun cara untuk pembuatan magnet ya, ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara induksi, yang kedua ada cara dengan digosok, dan yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik atau disebut elektromagnetik. Nah, cara yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Nah, magnet dapat dibuat dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan sebagai magnet. Contohnya, di sini ada contohnya paku, ya, ataupun misalnya besi. Ya. Nah, kemudian benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Nah, di sini Ibu akan mendemonstrasikan cara membuat magnet dengan induksi. Nah, di sini Ibu ada magnetnya magnet yang permanen, magnet batang ya, ini sebagai magnetnya. Kemudian ini besi ya. Nah, besi ini akan menempel di magnet ya, akan menempel di magnet. Kemudian, nah, Ibu ada penitih ya, ada penitih. Penitih ini maksudnya benda magnetis ya, ferromagnetik yang dapat tertarik oleh magnet. Nah, Ibu penitih. Penitih ini akan menempel. Ini dengan cara induksi ya. Nah, dengan cara induksi. Jadi di besi ini itu menjadi magnet. Nah, di sini kutubnya, ini kutub utara, ini kutub selatan. Dan di ujung besi ini menjadi kutub selatan. Nah, ini kutub utara ya, karena menempel. Ini kutub selatan, yang kutub utara. Nah, dan di bawah ini berarti kutub selatan ya. Ini akan menempel membawa penitih ya. Jadi ini besi ini induksi, dengan cara induksi ya.
Nah, ini ke sini seperti ini. Nah, mudah kan ya? Kalau kalian punya magnet di rumah, bisa coba ya. Ini bendanya yang harus yang ferromagnetik ya, besi atau paku ya, bisa dengan paku. Paku ditempel ke magnet, kemudian nanti di ujung paku ini ada benda magnetis juga, baik peniti maupun yang kecil-kecil boleh ya, paku-paku kecil boleh, atau paku payung boleh, bebas ya. Atau benda itu bendanya benda ferromagnetik. Paham ya? Cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara menggosok. Ya, menggosok apa ya? Tentunya menggosok benda magnetis terhadap magnet. Ya. Alat-alatnya itu ada magnet dan paku atau besi, dan ada peniti ataupun yang lainnya, benda-benda magnetis. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggosok besi atau paku ini ya ke magnet dengan searah ya, dengan searah dan kuat ya. Contohnya, Ibu akan menggosok ini paku ya dengan searah ya, ke atas bawah, terus atas bawah gitu ya. Kemudian nanti tuh, ini penitinya menempel ya. Lihat, jelas kan? Nah, ini dengan cara menggosok. Jadi paku ini bersifatnya magnet ya. Namun nanti kalau udah lama kelamaan nanti itu akan hilang ya sifat kemagnetannya. Itu dengan cara menggosok ya. Bisa kalian coba di rumah ya. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan mengalirkan arus listrik. Magnet dapat dengan cara mengalirkan arus listrik itu yang searah ya ke dalam suatu penghantar. Contohnya penghantarnya itu baterai ya. Kemudian magnet yang ditimbulkan itu disebut elektromagnetik. Jadi elektromagnetik itu magnet yang dapat dengan cara mengalirkan arus listrik ya. Elektromagnet pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted ya pada tahun 1819. Nah, elektromagnet itu bersifat sementara, artinya jika arus listriknya putus, maka sifat magnet itu akan hilang. Nah, kita dapat membuat elektromagnet mempunyai kekuatan lebih besar dengan menambah jumlah baterai atau dengan menambah jumlah lilitan. Jadi dengan cara arus listrik itu kalian kalau di rumah ada baterai, kemudian paku, kemudian kawat ya, bisa dibuat seperti ini. Ini sebagai sumber energinya, sumber listriknya, dan kemudian ada paku. Nah, kemudian ada kawat. Nah, paku ini dililiti dengan kawat, dililitinya dengan searah. Nah, di sini tadi semakin banyak lilitan atau kumparan kawat, lilitan kawat, maka ini akan semakin kuat ya kemagnetannya. Begitu juga dengan baterainya, semakin banyak baterainya akan kuat kemagnetannya. Kemudian setelah dililitkan paku ya, setelah kawat dililitkan ke paku, kemudian sambungkan kedua kawat pada batu baterai. Di sini sambungkan ya ujung kawatnya. Nah, setelah itu nanti paku ini akan bersifat magnet ya, karena ada arus listrik di sini. Dan magnetisnya itu boleh paku payung atau jarum ataupun paku kecil, boleh. Ini Ibu staples ya. Nah, kalau ada alat listrik di sini, nanti itu maka akan menempel ya, akan menempel pada staples ini. Nah, itu dengan cara arus listrik. Ya, bisa kalian lihat di modul gambarnya, ada baterainya, kemudian ada kumparan kawat,
kumparan kawatnya itu harus searah ya, searah. Kemudian ada paku-paku kecil yang menempel di ujung paku ini ya. Di sini itu ya, itu cara membuat dengan elektromagnetik atau dengan cara mengalirkan arus listrik ya. Baik, itu ada 3 cara tadi ya, cara membuat magnet itu dengan cara induksi, kemudian ada cara menggosok, dan dengan mengalirkan arus listrik. Kalau kalian punya alat-alatnya, silahkan bisa kalian praktekkan tadi apa yang sudah ibu demonstrasikan ya di rumah dengan bimbingan Umi atau Abinya di rumah ya. Itu saja materi hari ini. Jadi materi hari ini itu bentuk magnet dan cara membuat magnet. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini ya, dan bisa kalian praktekkan kalau punya alat-alatnya ya. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita akan bertemu kembali di hari Jumat. Baik, mohon maaf dan tetap semangat. Assalamualaikum.